Puji Tuhan. Halo rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita semua masih boleh ada sebagaimana kita ada. Kita masih boleh bernafas, kita masih boleh tersenyum, tidak kekurangan suatu apapun. Saya yakin dan percaya semua ini hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Meskipun saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk kita sama-sama merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita tidak pernah menyangka di tahun ini kita akan menghadapi keadaan yang seperti sekarang ini kita alami, di mana adanya wabah virus corona yang membuat kita semua terbatas di dalam melakukan aktivitas. Kita dibatasi, kita harus mengikuti peraturan-peraturan pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan, dan sebagai warga negara yang baik, kita harus taat akan peraturan pemerintah kita. Dan kalau biasanya kita beraktivitas, kita bisa beribadah bersama, kita bisa sekolah, kita bisa pergi kuliah, kita bisa pergi bekerja seperti biasanya, saudara. Tetapi dengan keadaan ini kita terbatas melakukan segala sesuatu. Biasanya kalau kita kangen kepada saudara atau teman, kita mengunjungi mereka untuk melepaskan rasa kangen kita, hanya untuk sekedar berbincang-bincang, tertawa, ngobrol bersama, ya saudara. Tetapi dengan keadaan ini, semua dalam sekejap bisa berubah. Kita tidak pernah tahu sebelumnya bahwa tahun ini kita akan menghadapi persoalan ini. Adanya wabah virus corona merupakan persoalan bagi kita semua, bukan hanya persoalan buat bangsa dan negara kita saja, tetapi ini adalah merupakan persoalan yang dihadapi oleh banyak negara yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh ada saat ini melewati hari-hari kita. Semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara, melewati hari-hari kita, waktu-waktu kita, ya sebagai manusia, kita nggak pernah tahu memang apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama, dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang ada di muka bawah langit ini ada waktunya. Bahkan selanjutnya kalau kita baca di ayat yang kedua sampai yang ke-8, dikatakan di situ bahwa ada waktu selama kita hidup di dalam dunia ini, ada waktu kita lahir, ada waktu kita mati, ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita bekerja, dan ada waktunya kita berdiam diri. Semua ada waktunya, saudara. Dan waktu-waktu itu tidak pernah terpikirkan kepada kita apa yang akan terjadi seperti sekarang ini. Tetapi firman Tuhan sebenarnya sudah mengatakan bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan banyak persoalan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Waktu-waktu kita yang di depan kita terjadi apa, kita nggak pernah tahu, saudara. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang selalu menolong kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang selalu memberikan petunjuk kepada kita. Karena kita hidup di dalam dunia ini, terlalu banyak persoalan yang kita hadapi. Dan bagaimana caranya, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini dengan banyak hal yang terjadi. Apa yang perlu kita persiapkan untuk kita dapat menjalani kehidupan kita, untuk kita dapat menghadapi waktu-waktu yang ada di depan kita yang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi.
Seperti saya mau menggambarkan saudara yang bekerja pasti pernah sekolah ya. Kita saudara-saudara yang sekolah pasti pernah menghadapi yang namanya ulangan, ujian, satu pelajaran untuk syarat untuk kita naik kelas, mengumpulkan nilai. Nah, apa yang saudara persiapkan untuk saudara menghadapi ulangan? Pasti yang kita persiapkan adalah kita belajar pelajaran yang akan diujikan kepada kita. Belajar dengan sungguh-sungguh, memahami dengan sebenar-benarnya. Kalau perlu, saya dulu ulangan, perlu dihafal mati, supaya pada saat menghadapi ulangan, diperhadapkan dengan banyaknya soal, kalau kita belajar, pasti kita bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diperhadapkan kepada kita. Kalau di dalam ulangan itu kan biasanya ada pilihan ganda, ya. Sebenarnya di pilihan ganda itu ada jawabannya. Tinggal kita memilih jawaban yang paling benar. Demikian juga dengan soal esai. Ada pertanyaan dan kita harus jawab pertanyaan itu dengan tepat. Kalau saya dan saudara belajar, pasti kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Kalau kita belajar pun, apapun pertanyaan yang diperhadapkan kepada kita, tidak membuat kita menjadi bingung, tidak membuat kita menjadi panik, tidak membuat kita menjadi takut, tetapi membuat kita akan lebih gampang, karena semua yang kita pelajari, kita udah hafalin, apapun bentuk pertanyaannya, mau diputer kayak seperti apapun, kita akan dapat menjawabnya. Tapi kalau seandainya kita nggak belajar, atau belajarnya asal-asalan, tentu pada saat kita menghadapi soal ulangan, kita akan bingung sendiri, saudara. Jawabannya yang mana, meskipun pilihan ganda di situ ada jawabannya, kita bingung mana jawaban yang paling benar. Apalagi esai yang nggak ada jawabannya, kita harus menjawab sesuatu yang kita belum pelajari. Pastikan jawabannya asal-asalan. Sedangkan setiap jawaban kita itu menentukan hasil dari nilai ulangan kita. Nah, saudara, kehidupan di dalam dunia ini sama seperti saat kita menghadapi ujian atau ulangan. Apa yang kita perlu persiapkan untuk menghadapi kehidupan kita di depannya nanti, untuk menghadapi waktu-waktu kita di depannya nanti? Apa yang kita perlu persiapkan, saudara? Kalau tadi ulangan, kita perlu mempersiapkan diri belajar pelajaran yang akan diujikan kepada kita. Kalau di dalam kehidupan ini, untuk menghadapi kehidupan kita, kita perlu mempersiapkan diri. Apa yang perlu kita pelajari, saudara? Kita perlu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang mampu menolong kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat yang 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dunia ini bukan bertambah hari bertambah baik, tetapi dunia ini akan bertambah hari bertambah dengan kejahatan, bertambah dengan kegelapan. Hanya firman Tuhan yang mampu menolong kita, menerangi jalan kehidupan kita, menerangi langkah kita, menjadi pelita di dalam kehidupan kita, untuk kita dapat melangkah, menjalani kehidupan kita, waktu-waktu kita di depannya. Karena firman Tuhan itu mengandung banyak janji Tuhan. Untuk kita dapat menghadapi kehidupan kita, kita perlu firman Tuhan. Supaya kita tahu, mempersiapkan diri apapun yang terjadi di depan sana, persoalan apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi di depan sana, kita sudah siap, saudara. Kalau kita mempersiapkan diri dengan apa? Dengan belajar, dengan memahami dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini bukan kebetulan masalah wabah virus corona ini datang di dalam kehidupan kita. Ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk berdiam diri,
di rumah bukan untuk meratapi kehidupan ini, bukan untuk bersedih, tetapi kita mempunyai waktu yang banyak untuk belajar, membaca, merenungkan, dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Karena apa saudara? Di depan sana kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan kita. 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 minggu yang akan datang, bahkan setahun yang akan datang, kita nggak pernah tahu apa yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tahu, dan saat ini Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita berdiam di rumah, belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya nantinya di saat masalah datang di dalam kehidupan kita, di saat persoalan datang yang silih berganti di dalam kehidupan kita, kita udah siap. Siap apa saudara? Siap karena kita tahu, kalau kita belajar tentang firman Tuhan, kita tahu di dalam firman Tuhan itu mengandung janji Tuhan, mengandung apa yang isinya jaminan dari Tuhan, yang isinya petunjuk-petunjuk Tuhan. Salah satu janji Tuhan buat saya dan saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20b. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam ini. Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita semua, mau itu anak-anak bayi sampai orang lanjut usia. Tuhan janji Tuhan akan menyertai kita sampai pada kesudahan alam ini. Bukan sampai 1 tahun ke depan, bukan sampai 5 tahun ke depan, tapi sampai pada kesudahan alam ini. Kalau kita nggak belajar, kita nggak baca kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mau tahu tentang janji Tuhan, tentang jaminan Tuhan, dan tentang petunjuk Tuhan? Yang ada, kalau kita nggak tahu, pada saat kita menghadapi masalah, kita akan menjadi lemah, kita akan menjadi takut, kita akan menjadi bingung, kita akan menjadi panik. Apalagi rekan-rekan pemuda dan remaja, perjalanan kalian ke depan itu masih panjang, masih banyak waktu ke depan. Saat ini mungkin masih ada mama dan papa, masih ada saudara, masih ada kakak dan adik. Tapi nanti di depan sananya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nggak ada orang tua, nggak ada saudara. Tetapi kalau ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhanlah yang akan menolong kita, menuntun kita, memberikan kita petunjuk apa yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi apapun yang ada di depan kita. Puji Tuhan, rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, biarlah waktu-waktu yang ada saat ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak kita santai-santai, tidak kita gunakan hanya untuk bermain handphone, untuk menonton televisi, atau hanya berpikir yang membuat kita lemah, kecewa, atau membuat kita hilang pengharapan. Tetapi biarlah ada waktu dan kesempatan kita baca firman Tuhan, kita renungkan, kita pahami, sehingga kalau banyak firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita akan selalu hidup dengan sukacita, hidup dengan damai sejahtera, dan hidup dengan penuh dengan pengharapan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan saya sampaikan di sini. Biarlah kita selalu tetap kuat, tetap sabar, tetap selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Milikilah pengetahuan yang benar, peganglah firman Tuhan, simpanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah modal buat kita untuk kita melangkah, menjalani hari-hari kita ke depannya. Karena kalau ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu melangkah bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari rekan-rekan pemuda dan remaja, kita sama-sama berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada di dalam keadaan yang baik. Kami boleh merenungkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang saat ini sudah kami terima Tuhan, boleh tertanam di dalam hati dan kepikiran kami. Tidak hanya kami dengar Tuhan, tetapi kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya dengan kebenaran firman-Mu lah yang memampukan kami untuk kami dapat menjalani hari-hari kami, untuk kami menghadapi waktu-waktu kami di depan sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hidup, yang ajaib, yang luar biasa seperti Engkau. Tuhan yang selalu memperdulikan kami, yang selalu mengasihi kami. Karena kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkau akan menyertai kami, Engkau akan menuntun kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, ini doa kami kepada Engkau, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.